Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wajib menyampaikan risalah Allah, dan hanya itulah tugas beliau. Allah berfirman, "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia." Al-Quran Surat 5 ayat 67. Dalam firman-Nya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia, terkandung sebuah janji bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan senantiasa berada dalam lindungan Allah. Beliau akan dilindungi dalam menghadapi berbagai macam mara bahaya yang mengancam dari segala penjuru, serta berbagai siasat untuk mencelakakan nyawa beliau, yang beliau hadapi semata-mata karena menyampaikan apa yang telah diwahyukan Allah kepada beliau. Akan tetapi, ayat ini juga merujuk pada perlindungan spiritual bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah melindungi para nabi dengan menjadikan fitrah mereka suci dari segala dosa, menolong mereka, menguatkan mereka dalam menghadapi ujian, menurunkan sakinah, ketenangan, ke dalam hati mereka, dan menjaga kalbu mereka dari keburukan. Demikian pula, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyatakan, "Katakanlah, sesungguhnya aku tidak berkuasa mendatangkan bahaya maupun kebaikan bagimu. Katakanlah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan aku tidak akan pernah menemukan tempat berlindung selain darinya. Tugasku hanyalah menyampaikan perintah dari Allah dan risalah-risalahnya." Al-Quran Surat 72 ayat 21 hingga 23. Surah ini, surah ke-72, Al-Jin, diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesaat setelah beliau kembali dari kota Taif. Peristiwa ini terjadi sekitar 2 tahun sebelum hijrah beliau dari Makkah ke Madinah. Karena perlawanan terhadap dakwah Islam di Makkah telah mencapai puncaknya, beliau berpikir untuk membawa risalahnya ke Taif. Namun di sana, beliau justru disambut dengan cemoohan dan ejekan. Saat beliau hendak kembali ke Makkah setelah 10 hari berada di Taif, dalam perjalanan pulang, penduduk setempat melempari beliau dengan batu hingga beliau terluka dan berdarah. Saat itu, seolah-olah diri beliau dan risalah yang beliau bawa telah ditolak di mana-mana. Bahkan dalam keadaan yang tampak sebagai kegagalan total ini, wahyu memerintahkan beliau untuk menyatakan kepada umat manusia bahwa beliau, sebagai seorang manusia, tidak memiliki kendali apapun, baik kendali atas mudorot yang akan menimpa mereka karena menolak beliau, maupun atas manfaat yang akan mereka peroleh dengan menerima ajaran beliau. Jika beliau terus menyampaikan risalahnya, Allah lah yang akan menjadi pelindung beliau, sekalipun tidak ada orang lain yang membela. Sebaliknya, jika beliau berhenti berdakwah karena takut kepada manusia, maka manusia tidak akan mampu menyelamatkan beliau dari ketetapan Allah. Namun, 2 ayat berikutnya segera memberikan beliau kepastian akan kegagalan para penentangnya. Sehingga apabila mereka melihat apa yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat ataukah Tuhanku menetapkan waktu yang masih lama untuknya. Al-Quran Surat 72 ayat 24 hingga 25. Nubuah, kabar kenabian, yang begitu jelas ini tidak mungkin berasal dari pikiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ayat ini menyatakan bahwa akan tiba saatnya, entah dekat ataupun jauh, di mana mereka yang saat ini lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya akan meraih kemenangan. Berulang kali Al-Quran menegaskan bahwa tugas seorang Rasul hanyalah menyampaikan risalah. Jika mereka masuk Islam, sungguh, mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Al-Quran Surat 3, ayat 20. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah dengan jelas. Al-Quran Surat 5 ayat 92. Maka tidak ada kewajiban atas para Rasul, melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Al-Quran Surat 16 ayat 35. Katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya,
dan kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Al-Quran Surat 24 ayat 54. Tugas utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan risalah yang diwahyukan kepada beliau dari Allah. Penyampaian ini dilakukan melalui lisan dan perkataan, bukan dengan paksaan. Jika risalah beliau ditolak, maka selesailah tugas beliau sampai di situ. Tanggung jawab beliau di hadapan Allah adalah sampainya risalah tersebut, bukan hasilnya. Beliau tidak diperintahkan maupun diizinkan untuk dengan cara apapun memastikan agar risalahnya diterima, karena penerimaan adalah sebuah tindakan sukarela dari pihak yang menerima risalah. Oleh karena itu, penggunaan paksaan untuk membuat orang menerima ajaran beliau sangat bertentangan dengan petunjuk yang diberikan dalam ayat-ayat ini, yang menyatakan bahwa tugas Nabi hanyalah menyampaikan risalah. Beliau diperintahkan untuk bersabar setelah menunaikan tugasnya menyampaikan risalah. Maka bersabarlah engkau, Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, ulul azmi, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan bagi mereka. Pada hari ketika mereka melihat azab yang diancamkan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanyalah menyampaikan. Al-Quran Surat 46 ayat 35. Selesai kajian ke-7.